adanya polling yang lebih banyak untuk donasi ke orang lain, tandanya orang-orang kita memang jiwa sosialnya tinggi. Padahal mungkin dalam keadaan juga yang bukan middle up atau yang bukan yang tajir-tajir banget gitu orangnya, tapi jiwa sosialnya tinggi. Makanya bukan yang dipilih bukan balik uangnya. Itu aku cukup happy ya. Pollingnya itu untuk ke orang yang membutuhkan yang lain. Berarti mereka melihat dari hasil sementara itu, kalau untuk Agus udah nggak ikhlas jatuhnya kayak uang ini panas gitu ya ngerasanya. Dan nggak mau lagi dipakai untuk yang tidak semestinya. Kan Agus kan udah melanggar merusak kepercayaan orang ya. Maaf ya Gus, merusak kepercayaan orang. Jadi orang udah seneng banget nyumbang buat Agus, benerin mata, untuk nyembuhin mata dipakai buat bayar utang rumah kan gitu. Jadi orang udah nggak mau lagi ke situ. Takutnya nih, mungkin orang bukan benci sama Agus ya, donatur ya, tapi ngerasa Agus kurang bisa dipercaya untuk menjaga amanah dan nggak punya pendirian untuk bisa bilang tidak pada saat orang tuh uangnya doang bantu ini, itu nggak bisa bilang enggak gitu. Jadi sayang kalau uangnya ke situ nanti dipakai buat yang lain. Nah, orang-orang donatur ini masih berjiwa sosial sehingga mau disalurkan buat orang yang lebih membutuhkan. Jadi kan ikhlas, pahalanya tetap jalan, bukan buat balikin ke donatur kan. Jadi ya itu akibat dari apa yang sudah Agus lakukan di awal. Tapi para donatur ini jadi nggak mau lah gitu kalau uangnya udah ada untuk membantu para itu, menurut kamu wajar kan? Nggak mau sama sekali. Jadi maksudnya ya udah buat orang lain aja, jadi buat penerima manfaat yang lain wajar nggak kamu? Iya paling gini sih, kalau menurut aku ya wajar-wajar aja, karena mereka tadi kalau di Agus semuanya takutnya Agus nggak amanah, Agus terlalu lemah untuk bilang tidak pada saat orang lain minta uangnya gitu loh ya kan. Jadi tapi kalau aku sih kasihlah yang buat makan Agus, tetap kasih yang buat makan gitu loh. Pokoknya dilaporin dasarnya apa itu kan makanya ya aku bilang ya, Karena merasa uangnya Agus kan, jadi kayak iya kamu tuh dia merasa uangnya Agus, dia lupa sumber uang itu dari donatur. Dan kenapa donatur mau mentransfer ke rekeningnya Agus. Pada saat di podcast Densu yang pertama itu Agus cuma ngasih 1 nomor rekening Agus. Harusnya tuh 2 rekening kan, terutama tuh harusnya yayasan. Itu miss-nya di situ di Densu yang pertama waktu ngundang mereka. Novi terlalu percaya. Nah ini pelajaran juga buat semua yang punya yayasan, jangan kita terlalu baik juga dan teledor ya teledor mau nggak mau ya nggak mengontrol nih si peminta donasi, si korban lah ya, si korban penyintas. Nah si penyintasnya tetap biarpun dia penyintas, dia dalam keadaan tidak berdaya, tapi dia tetap ingat nomor rekeningnya. Ya, jadi jangan gitu. Nah itu donatur mungkin beberapa lupa ya, kalau donatur itu menyumbangkan atas dasar kasihan dengan mata, ya kan? Karena ada masalah penyiram air keras, penganiayaan berat, kebutahan, udah sampai kayak itu, kasihan baru nyumbang gitu. Tapi pada akhirnya tahu sumbangannya nggak disalurkan dengan semestinya, malah dipakai buat bayar utang rumah, marah semua orang, marah. Iya dong, kayak tadi aku baru omongin, kalau aku juga begitu. Tetap sebagai orang yang udah di awal membantu menolong, kalau memang sama-sama dianya juga udah menyadari gitu ya bantu dong gitu. Jangan kita kesel karena ada masalah yang di luar dari mata terus kita kayak mutung nggak mau bantu juga. Aku sih memang mau membantu kalau memang sudah dia tolongin di mata, ya ayo pergi, karena emang itu tujuan kita ketemu tuh itu gitu loh. Tujuan Novi itu ketemu ke rumahnya si Agus itu dari awal kan untuk matanya Agus. Just let's do it, selesaikan itu gitu. Soal pertemuan kemarin yang deadlock menurut kamu gimana?
itu emang aku sesalin banget. Seharusnya dimediasi, Agus tuh bisa memenangkan kembali hati para donatur. Seharusnya di momen itu dengan tegasnya dia menuruti untuk datanglah ketemu Novi, bertabayun di situ. Itu naik rating dia pasti. Tapi alasannya sakit dan Exactly, aku nggak paham apakah alasan tuh bisa 1000 alasan ya sayang, tapi momen itu sangat disayangkan. Ini juga yang aku yakin betul kenapa para donatur nggak percaya lagi sama Agus. Dia terlalu lemah untuk bilang tidak, sudah itu aja. Terlalu lemah untuk bilang tidak. Jadi dia nggak bisa menentukan buat diri dia sendiri. Dia nggak tahu harus kapan bilang no, tidak, maaf, tidak bisa. Jadi itulah. Nah, tapi kalau untuk langkah pengacara donatur yang membuat polling ini, menurut kamu gimana? Udah tepat belum sih? Sudah tepat. Itu kan aku udah omongin di live-nya aku 2 minggu yang lalu. Udah. Nah, yang di awal itu kan sebenarnya udah ada petisi. Petisi di mana waktu itu Farhad Abbas minta 8.000 orang yang tanda tangan di petisi kalau ada memenuhi 8.000 orang yang setuju dengan uang itu dipegang yayasan, oke, gitu kan. Ternyata yang tanda tangan 160.203 orang. Lalu petisi ditutup, selesai. Tapi tidak ada pengaruhnya karena petisi tidak punya kekuatan hukum. Dia hanya berbentuk sebagai suara masyarakat. Akhirnya 2 minggu yang nggak sampai 2 minggu sih, 10 hari yang lalu tuh aku sempat bilang ya udah donatur semuanya kumpul bikin surat kuasa. Nah, aku sounding itu tanda tangan bikin surat kuasa, bukti transfer, apa nih yang kalian mau. Ternyata sekarang dilakukan ya bagus, memang harus seperti itu. Aku udah ngomong udah hampir 2 minggu. Nah, kalau untuk pengacara donatur yang sedang mengumpulkan data ini dan berujung dilaporkan ke pengadilan gitu, menurut kamu, iya, maksudnya tapi soal perdata Tahu nggak sih, aku tuh yang menarik buat aku tuh ada statementnya Bang Hotman Paris. Bang Hotman Paris itu waktu itu statementnya tentang bukan tentang kasus ini ya, tentang kasusnya Laura. Pokoknya tapi ini statementnya menurut aku masuk juga ke sini, yaitu opini masyarakat sangat mempengaruhi dari keputusan di pengadilan. Itu aja. Iya. Silakan, sangat-sangat menentukan keputusan dari suatu perkara itu opini yang ada dalam masyarakat. Dan dia sambung lagi. Jadi kalau cari lawyer, janganlah lawyer yang musuh masyarakat. Itu. Ya, tapi dia bukan ngomong untuk kasusnya ini ya, untuk kasus yang lainnya. Juga kalau sudah terbentuk opini masyarakat yang sedemikian masif, semua beropini sama, ya kan? Itu akan menjadi pertimbangan yang besar sekali. Karena nggak mungkin memutuskan sesuatu di mana masyarakat umum luas ini tidak setuju. Mungkin nggak? Emangnya kita semuanya nggak suka ini, misalnya yang suara terbanyak ini salah? Nggak mungkin. Suara terbanyak ini kan karena adanya norma-norma dalam masyarakat, gitu loh. Di dalam norma masyarakat ini, karena mau beban moralnya kita juga melihat satu permasalahan, sehingga terbentuklah opini masyarakat itu yang solid. Ini bulat loh, nggak 50-50, solid. Yang setuju kan cuma berapa persen. Iya, jadi hati-hati tuh. Tuh, aku ngedengerin Bang Hotman langsung, oh ya, oke. artinya kayak